Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam pemirsa Rada TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Helmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Cahaya Hati. Saya hadir tentu saja bersama Syekh yang akan membahas fenomena dalam hidup dilihat dari sudut pandang Islam tentu saja. Saya ingin menyapa dulu pemirsa yang ada di Kota Kabupaten Tasikmalaya, yang ada di Ciamis, yang ada di Banjar, yang ada di Pangandaran, pokoknya yang menangkap siaran kita malam hari ini. Semoga semuanya sehat ya dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita juga dihadiri oleh para mustami yang telah hadir di studio Radar Tasikmalaya TV ini. Pada sehat Pak hari ini Pak? Gak ikut demo Pak, BBM naik? Enggak ya, alhamdulillah. Ya, tema kita malam hari juga ada kaitannya dengan barangkali nanti kita akan bahas sekarang. Saya ingin menyapa dulu Syekh yang telah hadir malam hari ini. Sehat saya malam hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin katanya baru tiba di Tasik dari Lombok ya? Iya, dari Pulau Lombok, dari 3 kabupaten kegiatan dakwah. Itu biasanya kalau Lombok kan terkenal dengan indahnya. Itu gimana menurut saya? Itu Iya. benar-benar beda sama Tasik ya? Iya, alhamdulillah. Sebab Lombok itu pulau kecil, akan tetapi sangat menakjubkan, sangat indah sekali. Terutama kita yang belajar bagaimana menikmati alam supaya nyambung kepada yang menciptakan alam. Itu intinya ya. Iya. Baik Syekh, malam hari ini kita punya tema yang cukup luar biasa. Tadi sedikit dibahas, tapi barangkali ini lebih keseluruhannya adalah menjadikan tantangan sebagai peluang. Nah, ini unik di mana tantangan kadang-kadang orang belum melakukan apapun udah down duluan, udah panik duluan gitu. Belum dijalanin juga demikian. Nah, barangkali kita akan membahas ini, tapi untuk pemirsa di rumah nih saya ingatkan dulu yang ingin berpartisipasi bersama kita, silakan Anda bisa bergabung bersama kita, ada layanan SMS-nya di layar kaca Anda. Ini bisa dicatat dari sekarang, nanti bisa bergabung. Silakan pertanyaannya yang menyangkut dengan tema kita malam hari ini, yaitu menjadikan tantangan sebagai peluang. Untuk itu kita langsung bahas aja sih mengenai tema kita malam hari ini, silakan. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min syihabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla alal in'am bi ni'matil iman wal islam musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Jamaah sekalian beserta seluruh pemirsa Radar TV yang berbahagia, pada malam ini kita akan mengkaji tentang bagaimana tantangan-tantangan, problem-problem kehidupan, karena kita adalah manusia, disebut oleh pujangga muslim al-insan abdul masalah. Manusia adalah hambanya masalah. Tidak akan luput dari problem-problem dalam kehidupan. Akan tetapi bagaimana problem-problem itu sebaliknya kita putar arah, kita jadikan sebagai peluang. Ini sangat penting sekali. Ya. Setelah Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, resmi menaikkan BBM, ya, panik biasa itu. Kalau turun, alhamdulillah, ya, naik, panik. Nah, padahal ketika kita menghadapi problem, kita jangan ciut. Kita jangan down. Itu semua jangan dijadikan problem yang membebani kita. Padahal hakikatnya kita dimampukan. Biar nggak apa-apa naik BBM. Pemerintah punya kewajiban sekaligus punya tanggung jawab. Itu sikap kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Yang terpenting bisa belinya. Alhamdulillah. Boleh naik BBM, yang penting bisa beli, kan jadi ringan. Ya. Tapi kalau demo, yang rugi siapa?
yang rugi semua. Nah, itu salah satu kasus atau fenomena dalam kehidupan. Ada lagi, ya, orang tua yang dikaruniai oleh Allah anak setengah lusin. Berapa jumlahnya? 6. Udah setengah lusin, tunji lagi kata orang Sunda, setahun hiji. Dia berpikir ke depan, tantangannya sering dijadikan problem. Nanti bagaimana kalau sekolah, biayanya per orang sekian, kali 6 sekian. Padahal anaknya belum sekolah semua. Nanti gimana kalau sudah SMA, nanti bagaimana ke perguruan tinggi. Ke depan, problem-problem, tantangan-tantangan itu dijadikan beban hidup. Padahal kita belum masuk ke alam sana. Padahal semestinya tantangan-tantangan, problem-problem dalam kehidupan itu kita harus jadikan sebagai peluang kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memutar bahwa problem-problem, tantangan-tantangan itu kita balik menjadi peluang yang baik? Yang pertama, tipsnya harus membangun mindset atau paradigma berpikir positif yang benar. Tentang apa? Tentang kehidupan, karena kita sedang hidup dalam kehidupan dunia ini. Nah, Al-Quran sebetulnya telah memberikan pandangan yang objektif tentang kehidupan dunia. Dalam surah Al-Hadid ayat yang artinya, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sifat yang pertama laibun. Laibun itu permainan. Permainan yang tidak produktif. Permainan yang melelahkan, bahkan berujung kepada persoalan-persoalan, konflik-konflik, kerugian-kerugian. Inilah yang disebut dengan kulit dari kehidupan dunia. Jadi dunia itu ada kulitnya, ada intinya atau hakikatnya. Nah, yang disebut oleh Al-Quran, ketahuilah bahwa kehidupan dunia, kulitnya itu permainan yang tidak produktif. Walahun, yang kedua, sendagurau, ungkapan-ungkapan yang tidak produktif pula. Yang ketiga, zinatun, perhiasan, berlomba-lomba menghias diri, melupakan substansinya. Dikedepankan glamornya, dikedepankan perhiasan lahiriahnya, tapi melupakan substansi dari kehidupan. Kemudian yang selanjutnya, sifat dari kulit kehidupan dunia ini adalah watafakhurum bainakum, saling membangga-banggakan diri di antara kalian umat manusia, dengan harta, dengan jabatan, dengan kecantikan, ketampanan, dan yang lain-lainnya. Dan kemudian yang terakhir, watakathurung fil amwali wal aulad, berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta kekayaan dan juga anak yang selalu dibanggakan. Nah, kalau manusia terjebak dengan kulit dari kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah tadi, maka tantangan-tantangan itu, problem-problem itu akan membebani hidup kita, tidak akan bisa kita olah menjadi peluang bagi kita. Lalu apa hakikat kehidupan dunia? Kalau tadi kulitnya, cangkangnya, berarti ada apanya? Isinya. Ya, ibarat kalau kita makan durian, yang dimakan apanya? Coba angkat tangan, ada yang berani nggak makan kulitnya? Ya, namanya juga durian dari durian, berduri. Ya. Tentu yang dimakan apanya? Ya, isinya. Apa isi atau inti atau hakikat dari dunia? Kehidupan dunia ini adalah sepenggal dari perjalanan kehidupan manusia yang panjang, yang di dalamnya mengandung ujian.
Nah, ini kalau sudah bab ujian, berarti kita harus berhati-hati. Harus banyak belajar supaya lulus dalam ujian. Jadi kehidupan dunia ini adalah tempatnya Allah menguji. Sebab manusia, semenjak manusia pertama adalah ahli surga. Ya, kita sering mendengar kisah dalam Al-Quran, siapa? Leluhur kita? Karuhun kita siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Diciptakan dan tinggal di mana? Di surga. Diturunkan ke muka bumi, beranak pinak sampai hari ini, sampai hari kiamat. Allah ingin menguji. Sebelum nanti dikembalikan kepada surganya yang abadi kembali, Allah ingin menguji dulu. Nah, inilah yang harus kita ingat, jadikan catatan penting bahwa hakikat kehidupan dunia bukan yang tadi, yang kulit-kulit yang tadi. Tapi hakikat dari kehidupan dunia adalah ujian dari Allah, bagaimana supaya kita bisa mengabdi secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa masih membahas mengenai tema kita malam hari ini, menjadikan tantangan sebagai peluang. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap di Cahaya. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Tema kita malam hari ini masih membahas mengenai menjadikan tantangan sebagai peluang. Tadi sama saya juga sudah sedikit dibahas bagaimana menghadapi ataupun menciptakan ataupun menjadikan tantangan sebagai peluang. Kita langsung lagi, saya kembali ke pembahasan tadi. Ya, baik. Yang kedua tipsnya, kita harus meyakini atau mengimani terhadap apa yang sudah terjadi itu adalah kehendak Allah. Itu adalah takdir Allah. Jadi kalau kita ingin menjadikan tantangan menjadi peluang, bahkan menjadi energi untuk menghadapinya, menyikapinya, maka kita harus punya keyakinan yang bulat, keimanan, kepercayaan yang kuat, bahwa apapun kalau sudah terjadi, mau itu hal yang baik maupun yang buruk, itu adalah takdir atau ketetapan Allah dan kita tidak bisa menghindarinya. Tapi kewajiban kita adalah mengimaninya. Dan kemudian bagaimana kita menyikapinya secara positif. Nah, sementara takdir Allah itu tidak akan lepas dari dua hal. Ada yang khair, yang baik, ada syar, yang buruk-buruk. Ini kalau yang hadir di sini, kalau lihat wajah-wajahnya, kira-kira kita pingin ditakdirkan yang baik-baik atau yang buruk-buruk dalam kehidupan? Kan kelihatan, jawabannya udah pasti itu. Padahal ini, sesungguhnya dan semestinya kita harus siap, mau diuji dengan yang baik-baik, mau diuji dengan yang buruk-buruk. Sehat, kita harus siap diuji dengan sehat. Datang sekali-kali sakit, nah kayak ya, kita menghadapi sakit sekali-kali, kita pun harus siap menghadapinya. Ya, biasanya sehat dengan sakit banyakan mana? Orang sehat 30 tahun dikasih sakit 3 hari, nggak tahan diri, nggak sabar diri. Nah, jadi sikap kita, takdir yang baik atau takdir yang buruk, kita sikapi dengan positif. Dan kita harus siap. Sebab di dalam kehidupan, dalam dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ya, Allah lah yang tauhid, yang ahad, yang satu, yang esa, yang tunggal. Tapi makhluknya Allah ciptakan, bahkan sebagai bentuk dari ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jadi sebagian dari ayat Allah itu Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Jadi kalau sikap kita, mental kita dalam kehidupan dunia pingin yang baik terus, sehat terus, nggak mau sakit, nggak siap bangkrut, berarti pemikirannya tidak realistis. Ya, tidak realistis. Nah, maka oleh sebab itu kita harus siap
apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan, maka kita harus siap menghadapinya. Nah, inilah tips yang kedua. Nah, sehingga ketika Allah berikan ya hal-hal yang negatif ya dalam usaha, misalnya bangkrut, maka kita jadikan itu semua adalah sebagai tantangan, harus kita olah menjadi peluang. Kenapa kita bangkrut? Kenapa kita gagal? Jadi kita bisa mengambil pembelajaran, kita harus bangkit, kita harus belajar. Jadi Allah memberikan pembelajaran supaya tambah ilmu kita, tambah pengetahuan kita. Oh, ternyata persaingan sekarang semakin kuat. Ya. Dulu cukup dengan sekolah SD bisa dagang, sekarang banyak yang dagangnya sarjana ekonomi. Berarti harus meningkatkan kemampuan kita, ilmu kita di dalam berusaha, dalam berbisnis misalnya. Jadi dengan kegagalan itu kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Ilmu harus diraih, maka itu semua menjadi peluang kita, tambah ilmu, tambah pengetahuan. Bukankah itu peluang yang baik bagi kita? Nah, kita jangan belum apa-apa udah takut dengan problem. Kenapa nggak mau usaha? Takut gagal. Kira-kira maju nggak usahanya? Boro-boro maju, usaha pun nggak pernah dilakukan. Kenapa? Takut gagal. Kenapa nggak nikah-nikah? Takut gagal. Ya selamanya ngebujang. Di sini ada yang ngebujang. Jadi semakin besar ya tantangan kita, semakin besar sesungguhnya peluang bagi kita. Contoh, ya, ini di sini ada bobotoh nggak? Semuanya bobotoh kan? Oh, bobotoh semua. Jawa Barat. Karena kemarin baru syukuran katanya, ya, Persib menang. Ya. Nah, kalau Persib ditantang sama Persipura biasa-biasa. Tapi kalau Persib ditantang sama AC Milan, hebat nggak? Hebat, apalagi menang. Ditantangnya aja belum apa-apa, hebat. Jadi adanya tantangan semakin besar, peluang kita semakin besar. Dan yakinkanlah, Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Allah tidak akan pernah zolim kepada hamba-hambanya. Yang zolim manusia itu sendiri. Ya, ini saya penasaran kalau misalkan dikaitkan dengan fenomena yang sedang hot issue ya saat ini. Kadang kan masyarakat ya hampir seluruh Indonesia gejolaknya cukup apa ya, responsif benar-benar gitu ketika menghadapi pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Dan nah, kalau misalkan kebanyakan kalau saya lihat mereka ya intinya tidak percaya diri. Kalau misalkan hitung-hitungan nominal memang betul. Kalau misalkan kemarin demikian, sekarang sekian pasti akan berkurang sementara misalkan gaji gak naik tuh. Nah, kalau misalkan menyampaikan hal itu dengan tema malam hari ini dikaitkannya seperti apa? Itu sebetulnya kalau kita panik ya, contoh misalnya BBM naik yang berimbas harga naik ya, barang-barang naik, pelayanan atau jasa naik. Itu kenapa? Karena cara berpikir tentang rezekinya sempit. Nah, rezeki itu dibagi dua. Jadi kebab rezeki ini penting sekali. Rezeki itu dibagi dua. Ada rezeki yang disebut rezeki dengan kasab kita. Kita misalnya jadi PNS, kita harus terima konsekuensinya. Gajinya sekian, fasilitasnya sekian. Kita jangan meminta lebih. Ya. Jadi rezeki yang datang karena kita usahakan. Ada rezeki yang hebat. Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Wah, ini sebab rezeki yang hebat ini. Namanya rezeki takwa. Rezeki hati tunduk kepada Allah. Rezeki yang disebabkan kita terus mencoba berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan aturan-aturan Allah.
Nah, rizki takwa ini rizki yang min haitsu la yahtasib. Rizki di luar perhitungan kita, rizki di luar matematika manusia. Nah, rizki ini semestinya yang harus kita cari selain daripada rizki kasab tadi. Jadi rizki kasab kita genapkan dengan rizki takwa. Insya Allah lapang dada, berpikir jernih, berpikir ke depan. Tantangan-tantangan jadi peluang. Dengan adanya rizki takwa. Ya. Dengan rizki takwa itu di luar perhitungan kita. Allah yang menggerakkan hati manusia. Gajinya bisa hanya 3 juta, 3,5 juta, tapi Allah gerakan pintu-pintu yang lain. Jangan kita berburuk sangka dengan Allah. Allah itu kaya. Maka Allah mudah membuka keran, membuka pintu-pintu yang lain yang kita tidak tahu. Nah, rizki takwa yang kedua ini yang kadang sering diabaikan. Kita terkonsen dengan rizki kasab, dengan rizki yang sedang kita hadapi, tapi kita melupakan rizki takwa, rizki yang di luar perhitungan kita. Dan rizki takwa atau rizki ini jangan kita buat sempit. Jangan dianggap rizki itu hanya uang yang mampir ke dompet kita saja. Jangan kita mengukur, memproyeksikan rizki itu uang yang masuk ke rekening kita. Jangan dianggap rizki itu kita persempit, hanya sertifikat yang beratas nama-nama kita. Rizki itu harus kita pandang seluas-luasnya, sesungguhnya rizki yang Allah berikan. Nah, kita akan nikmat menjalaninya. Contoh, ya jamaah sekalian, ini Rasulullah SAW memandang rizki itu keseluruhan. Ketika langit tegak siapa yang menegakkan? Allah. Itu semua disyukuri oleh beliau. Jadi memandang rizki Allah itu seluas-luasnya, lengkap, komprehensif. Sehingga kita akan bahagia. Ketika melihat bumi, ketika melihat langit, melihat gunung-gunung, ya, membuat kita bahagia, kita membuat syukur dan mampu memuji kepada Allah. Nah, ini bab rizkinya ini yang harus dibongkar. Jangan memproyeksikan rizki itu sempit. Pintu rizki itu dianggap sempit. Padahal rizki itu begitu luas. Ya, contoh misalnya diberi anak yang soleh, itu rizki luar biasa. Makanya kita harus mau mendidiknya, Pak. Jangan anteng main HP, ibunya anteng nonton sinetron, anaknya nggak dididik, anaknya nggak diurus. Padahal itu rizki yang mahal. Kalau anak kita menjadi anak soleh, anak yang bertakwa, itu luar biasa rizki yang tidak terhingga, tidak putus bahkan. Ketika kita sudah ada di lubang lahat, rizki itu masih mengalir. Wa waladun solihun yad'ulah. Nah, inilah kita proyeksikan rizki dengan seluas-luasnya. Apa yang diturunkan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah, ya, tantangan apapun, sebesar apapun, semakin besar pula peluang kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nilai-nilai. Ya. Jadi jangan takut meskipun harga BBM naik ya Pak ya. Kita paling suka, saya paling suka dengan tadi ada kalimat min haitsu la yahtasib. Wah, disangka-sangka kalau misalkan udah rezekinya. Ya, baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai tema kita malam hari ini, menjadikan tantangan sebagai peluang ya. Untuk pemirsa di rumah, nanti kita akan cek dulu yang masih ingin bergabung bersama kita ataupun yang sedang menikmati acara ini bersama keluarga di rumah. Selamat menyaksikan dan semoga tentu saja tayang ini bisa memberikan ilmu untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa. Saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung ataupun baru saja bergabung. Sebelum kita bahas lagi, saya ingin menyapa dulu
pemirsa yang sudah mengirimkan SMS-nya. Ini ada Kang Ahmad Taufik Eskom MM, lengkap ini sama gelarnya. Dosen beliau ya, dari Tangerang, Banten. Komentarnya, alhamdulillah acara Cahaya Hati dengan tema hari ini tentang tantangan menjadi peluang sangat cocok dan menyejukkan buat umat, apalagi dengan kondisi saat ini yang ada di masyarakat dan negara kita. Begitu. Ini juga untuk pemirsa di rumah ataupun Bapak yang barangkali sedang di luar kota juga, kita sudah bisa, program kita itu bisa disaksikan streaming ya di www.radartasikmalaya.tv. Jadi itu bisa dibuka mau dimanapun Bapak ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa hadir nih di Jumat ketiga itu bisa streaming aja via internet tentu saja ya. Oke, terima kasih buat Pak Ahmad Taufik ya di Tangerang. Kemudian saya ingin menyapa dulu untuk yang ada di Purbaratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berusaha menerima takdir buruk yang menimpa saya, tapi hati saya selalu sakit bila mengingatnya. Lalu kadang saya menjadi pemurung dan frustrasi. Mohon nasihatnya dan doa apa yang harus saya baca. Ini ada, namanya nggak disebutkan tapi orang Purbaratu. Jadi takdirnya buruk ini saya. Iya, kan ada, berarti ini yang kedua nih, ada baik ada buruk. Iya. Jadi dia itu selalu kalau mengingat itu sakit gitu di sini nih. Jadi kadang pemurung, kemudian frustrasi, kemudian dia juga mohon masukannya ataupun nasihatnya, kemudian doa apa yang harus beliau baca katanya seperti itu. Ya, ini untuk ya saudara kita ya, doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan hatinya. Amin. Ya. Sebab kalau sakit hati karena takdir Allah, ya bahaya. Ya, makanya doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Sebab hakikat kita manusia adalah pikiran dan jiwa. Selebihnya hanya tulang, hanya daging. Kalau pikiran kita kotor, jiwa kita kotor, buruk sangka kepada Allah, akan lemah seluruh energinya untuk mengabdi kepada Allah. Maka oleh sebab itu harus bersihkan dulu dari kotoran berpikir, termasuk suuzon, buruk sangka kepada Allah. Ya, contoh aja dulu tahun 82 ya, yang sudah di Tasikmalaya, yang sudah masih ingat tahun 82 ada peristiwa apa? Gunung Galunggung, sampai ada lagunya kan? Gimana lagunya? Sampai hafal dulu tuh ya, heboh Galunggung meletus, bencana ya. Bencananya berapa bulan? Ya 6-7 bulan. Tetapi di balik bencana, di balik musibah Galunggung itu, sampai sekarang gak habis-habis dikeruk pasirnya, bahkan sampai ke luar negeri dipakai bahan-bahan yang lainnya. Jadi di balik musibah yang hanya beberapa bulan, tapi Allah bukakan hikmahnya berpuluh-puluh tahun sampai sekarang gak habis untuk pembangunan di Jakarta, di kota besar dan yang lain-lainnya. Dulu ketika bencana tersebut, mungkin orang merasa sakit, tidak nyaman, menderita, menjadi pengungsi, ya, tanahnya habis dan yang lain-lainnya. Tapi justru di balik itu Allah berikan hikmahnya. Ternyata kebaikan dari Allah. Di balik musibah itu kebaikan dari Allah. Nah, tadi saudara kita ya yang sakit, kemudian ketika ingat sakit itu membuat sakit, mudah-mudahan dihilangkan sakitnya oleh Allah. Nah, kalau gambarannya gini, kan harus ada gambarannya. Sekarang sakit yang telah diderita kita bandingkan dengan seorang nabi. Nabi yang menderita sakit lama dan sakitnya juga membahayakan sampai terusir. Nabi siapa? Ayub. Ya, Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub diceritakan dalam Al-Quran sampai terusir, bahkan sebagian keluarganya mundur. Ya, kemudian diasingkan. Nah, sakit kita sudah parah seperti Nabi Ayub apa belum? Nah, ini kan harus ada pembandingnya. Kalau kita merasa orang yang dimiskinkan oleh Allah
Ya coba kita untuk obatnya kita cari orang yang paling miskin di dunia dah. Kita akan menjadi bersyukur kepada Allah. Nah begitu juga ketika kita diberi musibah sakit, kita bandingkan yang lebih tinggi sakit kita dengan sakit kita. Maka insya Allah kita akan terobati. Yang kedua, tadi bahwa yang mentakdirkan itu siapa? Kita jangan lihat takdirnya, kita jangan lihat buruknya. Akan tetapi yang harus kita lihat supaya jadi obat, supaya jadi energi, jadi peluang, siapa yang mentakdirkan? Yakini dengan sepenuhnya yang mentakdirkan itu Allah. Nah, kalau yang mentakdirkannya Allah, maka insya Allah sesuatu yang buruk tadi itu akan berkurang keburukannya ketika kita proyeksikan dan kita sambungkan kepada Allah. Maka kalau Allah mentakdirkan, nah kita bagaimana kita belajar untuk menerimanya, kemudian kita berusaha mencari obatnya, mencari solusinya. Di situ, di balik penyakit itu justru Allah berikan hikmah. Kalau belum ketemu, nah ini dia, kita harus sungguh-sungguh terus. Di situ ada hikmahnya. Nah, jadi insya Allah, ya, bagi yang sakit, apabila kita sungguh-sungguh ya, mendalaminya, kita berobat, kemudian kita berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan obatnya, ya insya Allah. Kemudian tadi doanya katanya. Ya, ini doanya banyak sekali. Ya, banyak sekali Rasul mengajarkan doa supaya diminta kesembuhan penyakit lahir, penyakit batin. Contoh misalnya Allahumma shfi bisaba bik wadawi bidawaik wa'fu anni min balaik wa qudratil akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah ini pemirsa yang bertanya tadi ya, atau yang mengirim SMS, hafalkan doa ini. Yakinkan bahwa penyakit dari Allah, kesembuhannya pun datang dari Allah. Hanya nguji Allah dengan penyakit itu, bukan untuk menzolimi kita, bukan untuk menyakitkan kita, bukan untuk membuat kita beban, sesak, bukan. Semata-mata Allah ingin menguji supaya sekian puluh tahun kita diberi sehat, sehat itu bisa disyukuri. Nah, jangan-jangan ini, tapi jangan-jangan bukan Jawa. Kalau jangan-jangan di Jawa apa namanya? Sayur. Jangan-jangan kita dikasih sehat 30 tahun, dikasih sakit 3 tahun, yang 30 tahun kurang syukurnya. Dengan adanya penyakit, ini buat siapa saja, buat semua, dengan adanya penyakit itu, supaya kita sadar diri ternyata sehat itu mahal. Sehat itu bukan mahal terus. Sehat itu nikmat dari Allah. Artinya supaya kita ditegur nih oleh Allah. 30 tahun yang lalu kemana hati kita? Kok nggak berterima kasih, nggak memuji kepada Allah? Baru dikasih sakit 3 hari, 3 minggu terasa sakitnya. Nah, ini hikmahnya banyak. Hikmah itu nggak bakalan terungkap secara keseluruhan. Kita hanya sedikit saja mendapatkan ruang hikmah itu. Ya, jadi insya Allah dengan doa yang tadi kita doakan khusus bagi yang SMS hamba Allah tadi dan semuanya yang sakit, sakit lahir dan sakit batin. Jangan-jangan yang di sini juga ada yang sakit ini, sakit hati. Ya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Betul. Saya juga cuman sakit pilek, ini berasa belum sehat aja. Ya, kita kembali ke SMS lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hadi di Raja Pola. Selamat malam, terima kasih buat Kang Hadi yang sudah SMS. Saya mau nanya, ini apa korelasinya antara peluang dengan takdir Allah, katanya seperti itu. Ini cukup cerdas juga nih pertanyaan Kang Hadi di Raja Pola. Terima kasih SMS. Ya baik, jadi korelasi atau hubungan takdir Allah dengan peluang. Ya, justru antara problem, tantangan,
beserta peluangnya, itu semua harus menyatu di dalam keyakinan kita bahwa itu semua takdir Allah. Ya. Jadi dari mulai tantangan-tantangannya kita yakini dengan sepenuhnya itu takdir Allah. Allah ingin menguji, Allah ingin meningkatkan kemampuan, Allah ingin mengasah kita, Allah ingin memperingati kita. Jadi semua itu positif-positif, energi-energi kalau kita berbaik sangka kepada Allah, melihat takdir walaupun takdir itu tadi buruk secara lahiriah atau tantangan. Maka ketika itu kita yakini sebagai takdir Allah untuk menguji, bahkan untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan kemampuan kita, maka kemudian kita akan mendatangkan takdir berikutnya. Nah, takdir berikutnya itu menjadi peluang. Jadi peluang semakin besar, itu semua pun bagian dari takdir Allah. Jadi manusia ini tidak akan lepas dari satu takdir ke takdir berikutnya, ke takdir berikutnya, ke takdir berikutnya. Yang harus kita pastikan, kita berada di jalan Allah. Apapun yang Allah takdirkan dari satu takdir ke takdir berikutnya, kalau kita benar-benar memastikan diri dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, dari takdir ke takdir itu, yang ada adalah peluang, 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 poin, 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 kebaikan, 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 anugerah, anugerah, anugerah. Nah, sehingga terakumulasi menjadi kebahagiaan yang hakiki. Ya, contohlah, ya, contoh misalnya, ya, kalau ada orang jahat, korupsi misalnya, kalau semua, ya, nggak ada, semua baik-baik orang, nggak ada yang jahat, nggak ada yang korupsi, kira-kira kerjaan KPK apa? Ya, kerjaan polisi apa? Bisa-bisa dibubarkan itu polisi. Jadi kejahatan peluang bagi Pak Polisi. Banyaknya maraknya korupsi, peluang semakin besar bagi bapak-bapak di KPK. Jadi semua itu jadi peluang kebaikan. Wah, sekarang katanya terus-terusan yang disebut dengan kenakalan remaja. Tapi belum pernah ada kenakalan orang tua. Padahal biasanya anak-anak nakal siapanya dulu? Orang tuanya dulu. Kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, peluang bagi orang tua, peluang bagi para pendidik, peluang bagi para guru. Bagaimana supaya kita mendapatkan balasan dari Allah. Nah, jadi justru semakin problem itu besar, tantangan itu besar, peluang kita semakin besar. Disinilah tadi perlunya dua tips yang sudah disampaikan tadi. Ya, baik. Ini masih ada beberapa SMS yang harus kita bahas sekaligus nanti kita ngajak sharing untuk pemirsa yang ada di studio, tapi kita harus istirahat dulu, break dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan tema kita malam hari, menjadikan tantangan sebagai peluang, tetap di Cahaya Hati. Ya, baiklah, Anda masih menyaksikan program Cahaya Hati. Kita sapa dulu nih pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan SMS. Saya ingin menyapa dulu ini Widaya, ya, Jogja. Ini di Jogja, Yogyakarta atau Jogja Depsor ini, nggak tahu. Mudah-mudahan di Yogyakarta. Ya, karena memang untuk yang berada di luar kota juga yang tidak bisa menangkap siaran kita langsung secara manual ataupun analog biasa, Anda juga bisa menyaksikan program kami itu di live streaming di www atau www.radartasikmaya.tv. Itu Anda bisa menyaksikan seluruh program kami di sana. Ini Widaya, bagaimana supaya setiap sesuatu yang menyedihkan ataupun meresahkan itu bisa kita rubah menjadi tantangan sehingga bisa menjadi peluang. Bagaimana supaya setiap sesuatu yang menyedihkan ataupun meresahkan bisa kita rubah menjadi tantangan sehingga bisa menjadi peluang. Sudah, ini juga yang kita bahas tadi itu. Ya. Tapi barangkali ada sedikit gambaran ataupun apa ya, realnya barangkali. Ya. Ya, baik, itu sebetulnya perasaan. Ya, perasaan itu bisa saja subjektif. Nah, kita
diajarkan dalam agama bagaimana kita juga berpikir sesuatu yang rasional dan realistis. Ya, kalau kita terus mengikuti perasaan, ya, apalagi perasaannya yang buruk, yang was-was, yang cemas, itu akan sangat berbahaya sekali, kehilangan energi nantinya. Nah, maka oleh sebab itu, karena keyakinan yang akan membangun harapan, ya, roja atau harapan, itu menjadi penting dalam kehidupan. Ya, maka kita diajarkan dalam Al-Quran itu bagaimana kita khaufan wa tama'a. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah kepada Allah, harus ada keseimbangan antara harap dan cemas. Tapi harap dan cemasnya ini positif. Ya. Harap kepada Allah ketika melihat kebaikan Allah, kemurahan Allah. Kita juga cemas, jangan-jangan ibadah kita, aktivitas kita salah atau ditolak oleh Allah ketika kita melihat bagaimana dahsyatnya azab Allah. Jadi peluang atau positif, harap dan cemas yang positif itu justru menjadi penting ketika kita mewujudkan ibadah kita. Sebab kalau kita terlalu, kata anak sekarang, pede, ya, rojaknya itu, harapannya itu tinggi, tapi nggak diiringi dengan khauf, takut, was-was yang positif. Nah, itu bisa menimbulkan ujub, ya, bisa menimbulkan kesombongan. Nah, maka tadi jangan sampai kita nih cemas-cemasnya yang negatif. Ya, cemas urusan rezeki, takut urusan rezeki, tadi juga naik BBM, takut nggak kebeli. Nah, takut-takut itu takut-takut yang negatif. Ya. Nah, maka kita harus mampu bagaimana merubah, ya, cemas yang negatif tadi, ya, was-was yang negatif tadi menjadi cemas yang positif. Jadi cemas yang positif, ya, ketika kita takut kalau apa yang kita lakukan itu adalah tidak baik dalam pandangan Allah. Jadi ini cemas-cemas yang murahan, ya, tadi takut misalnya urusan rezeki, padahal kita harus berusaha, kita harus berdoa. Padahal kalau dipikir-pikir, nih, terutama yang sudah tua, kita cemas urusan rezeki, yang habis rezeki apa gigi? Malah giginya yang habis, yang ompong. Rezekinya nggak kemakan. Nah, cemas-cemas seperti ini, apa sih cemas? Jadi cemas yang nggak realistis. Kalaupun cemas, takut, tapi yang positif. Ya, maka insya Allah akan menjadi kekuatan. Oke, ini satu lagi SMS yang saya baca walaupun keluar tema. Beliau juga meminta maaf, ini pertanyaannya di luar tema. Ini sama hamba Allah di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita buat menghadapi orang tua dikala orang tua kita ini sedang cekcok, ini broken home. Ya, kadang itu semua jadi pikiran buat saya. Terima kasih, mohon doanya. Ya, ini meskipun keluar dari tema, barangkali solusi dikala menghadapi orang tua yang barangkali banyak yang demikian. Jadi ke anaknya itu ya itu tadi berpengaruh terhadap pikiran, jadi tidak sehat, kadang-kadang berpikir positif. Dan ya kita bisa lihat orang-orang yang berasal dari keluarga kurang harmonis misalkan, beda dengan keluarga yang harmonis, itu akan bisa dibedakan. Gimana sih? Ya, baik. Memang pada umumnya anak yang baik ya lahir dari suatu kondisi keluarga yang baik. Ya, akan tetapi ketika kondisinya bahwa orang tua sering perangnya daripada gencatan senjatanya, ya, 5 hari perang, 1 hari baru gencatan senjata. Sekali perang, piring terbang, ya, HP pecah, dibanting. Nah, kita jangan putus asa sebagai anak. Coba kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hidup semenjak kanak-kanak sampai remaja di luar pengasuhan orang tuanya. Karena begitu lahir sudah yatim,
tidak berayah. Beberapa tahun berikutnya sudah tidak beribu. Kemudian kakeknya, kemudian pamannya. Begitulah nasib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar tantangannya. Akan tetapi tadi tantangan itu dijadikan oleh beliau menjadi peluang. Ternyata menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang kuat mentalnya, menjadi orang yang kreatif. Beliau gembalakan domba orang lain. Ya, kemudian pergi ke Syam untuk berdagang. Nah, artinya Rasulullah SAW tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Itu sebetulnya tantangan. Akan tetapi tantangan itu menjadi peluang oleh beliau. Nah, maka ini bagi anak-anak yang merasa ya orang tuanya perang terus, cekcok terus, atau broken home, ya, maka lihatlah Rasulullah SAW, tantangan-tantangan dari masa kecil, remaja sampai dewasanya justru menjadi peluang sehingga muncullah potensi ya, besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai sudah tantangan tadi malah dijadikan alasan. Kenapa nakal? Habis broken home, habis orang tuanya nggak ngasih contoh, nyalahin orang lain. Jadi ini malah tantangan ini malah menjadi negatif. Semakin lemah. Nah, jadi jangan justru dijadikan alasan. Ya. Hal-hal yang tantangan tadi, yang buruk tadi, seperti orang tua dalam kondisi yang buruk tadi, jangan justru kita jadikan alasan kita melakukan keburukan. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Nah, ini tidak pintar menjadikan tantangan ya, yang seharusnya dijadikan peluang. Ya, jadi kalau kita lihat masih berat perjalanan Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang justru keluarganya lemah, keluarganya miskin, bukan ilmuwan, bukan tokoh, tapi hadir menjadi anak yang kemudian setelah besarnya menjadi pemimpin, menjadi orang yang hebat, menjadi pengusaha yang hebat. Kita lihat bagaimana jejak langkah orang-orang yang sukses justru banyak lahir dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan justru yang tidak baik. Ya, kenapa? Tadi tantangan problem itu karena diubah menjadi sesuatu yang positif, menjadi energi, menjadi peluang. Oke. Baik, kita nyapa dulu para mustami yang sudah tidak sabar ingin bertanya. Tadi siapa dulu? Silakan, Mbak. Boleh, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Utep Ahmad Zulfikor dari Cilolohan. Berkaitan dengan tadi BBM naik, artinya bahan bakar minyak. Jadi ada candaan di BBM, BlackBerry Messenger. Katanya mendingan BBM naik daripada BBM nggak dijawab. Kalau nggak dijawab sakitnya tuh di sini katanya. Ya Pak, benar Pak. Ya, berkaitan dengan fenomena sekarang yang hangat tentang tentang naiknya BBM dengan demo, Syekh. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan rubah satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, apakah demo itu termasuk yughayyiru, termasuk merubah itu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget sih, karena dia tahu nih apa-apa yang hangat di BlackBerry Messenger. Oh iya, jadi lebih baik apa katanya tadi? Lebih baik BBM naik daripada BBM? Gak dibalas. Gak dibalas. Gak dibalas. Oh iya. Iya. Baik. Tapi ini pertanyaan menarik ya. Iya. Bagaimana ada keterangan yang demikian Allah tidak akan berubah satu kaum? Demo tuh nggak jelek, asal bentuknya kan demonstrasi, ya mudhoharoh bahasa Arabnya, memperlihatkan ekspresi tuntutan sesuatu yang baik. Yang salah itu bentuk apanya? Demonya. Harus memberhentikan kendaraan, memaksa orang lain, rugi anak-anak sekolah jadi nggak sekolah, yang ke pasar
jadi gak belanja, kan gak makan rugi sendiri. Ya. Nah, demo, bentuk-bentuk demo seperti itu yang tidak baik. Ya. Tapi demo yang positif, menuntut hak dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang baik, ya, itu silahkan aja, bagian dari hak. Nah, jadi BBM naik. Nah, ini bentuk dalam Islam itu kita harus segala tindakan kita harus siap menerima apanya? Dampaknya. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Setiap diri apapun yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan akibatnya. Ini kan pemerintahan baru, yang milih siapa? Pemerintahan yang lama yang milih siapa? Ya. Jadi ketika pemerintah terbentuk hasil dari demokrasi, Islam mengajarkan konsekuen di situ. Apa yang dibijaki oleh pemerintah, kan kita sudah memilihnya. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya, termasuk menaik BBM. Nah, ini kan pentingnya kecerdasan masyarakat, daripada ngamuk-ngamuk merusak fasilitas, yang rugi kita semua. Nanti APBN lagi yang harus menggantikan fasilitas yang kita rusak. Demo sampai memberhentikan kendaraan, yang rugi kita sendiri. Nah, ini kan menunjukkan sesuatu yang tidak dewasa, tidak berlapang dada. Nah, maka oleh sebab itu Islam mengajarkan bagaimana kita menghormati dan menghargai konstitusi, dan kita harus konsekuen dengan tindakan kita sendiri. Ya. Terbentuknya pemerintah karena kita sendiri yang menentukan, maka kita belajar untuk komitmen di situ, dan kita hormati dan hargai keputusan pemerintah karena kewajibannya di situ. Ya. Ya. Ya, baik. Teman saya tadi demo itu aktivis mahasiswa bocor, Pak. Udah dia ke rumah sakit kan, rugi itu. Jadi gitu. Ya, baik, berarti kita masih punya satu segmen lagi. Ini nanti kita akan ambil kesimpulan bagaimana tema yang kita bahas malam ini cukup menarik untuk tentu saja menjadikan kita lebih baik lagi, tetap di Cahaya Hati. Ya, nggak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Kita akan mengambil kesimpulan dari pembahasan yang banyak kita jelaskan tadi oleh Syekh mengenai tema kita yang cukup menarik malam hari ini. Silakan, Syekh. Ya, baik, jamaah sekalian beserta pemirsa Radar TV yang berbahagia. Kita simpulkan pembahasan di malam ini bahwa jadikan semua tantangan-tantangan dalam hidup kita, dalam berbagai urusan, jadikan atau kita ubah menjadi peluang-peluang besar bagi kita untuk meraih ridho dan kebahagiaan di sisi Allah. Yang harus dilakukan yang pertama adalah bahwa semua yang Allah takdirkan, baik dan buruk, kita harus yakini sepenuhnya itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha, setelah kita bekerja, setelah kita maksimal ikhtiar, dilengkapi, disempurnakan dengan doa-doa kita, maka kejadian itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun yang terjadi adalah keburukan, yang terjadi adalah sesuatu yang negatif, ya, maka kita harus terima terlebih dahulu bahwa yang mentakdirkan itu Allah. Sehingga kita tidak fokus hanya kepada problem yang bersangkutan. Sehingga kita tidak fokus pikiran dan jiwa kita kepada masalah-masalah tadi. Tetapi ketika melihat Allah yang mentakdirkan, maka kita akan mendapatkan energi positif dari keyakinan itu. Dan kemudian Allah tidak akan menzolimi dari takdirnya. Jadi takdir Allah itu, ketetapan Allah itu penuh atau syarat dengan keadilannya, syarat dengan kebijaksanaannya, syarat dengan
Rahman dan Rahimnya. Jadi tidak ada kezaliman yang Allah lakukan dalam mentakdirkan kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian yang kedua, cara pandang kita, mindset kita tentang kehidupan dunia, kita harus mengikuti sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pandangan tentang realitas kehidupan dunia yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Bahwa ingat kehidupan dunia ini walaupun ada kesenangan, tapi kesenangan itu hanya sesaat. Tapi kesenangan itu bahkan mengandung tipuan. Beberapa ayat Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Sebab kehidupan dunia ini adalah hanya tempat untuk menguji manusia. Apakah tetap masih nyambung kepada Allah? Apakah masih tetap menjadi hamba Allah? Apakah masih tetap layak untuk menempati surganya Allah kembali? Nah, maka kita akan terhindar dari dampak-dampak ekses-ekses sifat dunia yang menipu tadi. Kita akan keluar dari permainan kehidupan dunia yang diciptakan oleh manusia. Bagi para politikus menciptakan permainan-permainan politik, manuver-manuver politik, yang justru merugikan bangsa sendiri, merugikan negara sendiri, merugikan rakyat sendiri. Kenapa? Yang dibangun permainan yang tidak produktif. Ya, permainan ekonomi yang menyengsarakan rakyat kecil misalnya, hanya menguntungkan kelas ekonomi tertentu. Ini pun permainan yang harus kita hindari. Sebab sekali saja kita masuk ke dalam permainan, ya, akan susah untuk keluarnya. Ini contoh saja, kalau kita suka dengan sepak bola, ya, kita suka dengan permainan sepak bola, mau hujan, mau datang apa? Datang apa? Datang gemuruh, ya, yang membahayakan kita tidak akan mampu keluar dari permainan itu kalau sudah asik dalam permainan. Nah, ini yang sulit, kita keluar dari permainan kehidupan dunia yang diciptakan oleh manusia sendiri yang tidak produktif, justru merugikan manusia. Ya. Nah, kita harus tahu dari hakikat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia, Allah menguji, kita harus mampu mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita berharap dalam kehidupan dunia hanya kesenangan, hanya nikmat saja, hanya yang positif saja, maka kita tidak realistis, pikiran kita tidak realistis. Sepanjang kita hidup di dunia, maka dua takdir itu tidak akan bisa kita menghindar. Nikmat, musibah, sehat, sakit akan terus silih berganti. Hanya Allah akan pisah dua takdir, dua ketetapannya itu di akhirat kelak. Takdir yang baik hanya di surga, takdir yang buruk hanya di neraka. Jadi Allah pisahkan dua takdir yang berpasangan tadi hanya nanti di akhirat berlaku. Sepanjang di dunia silih berganti karena dua-duanya bersifat ujian bagi kita. Ya. Jadi kalau kita pingin senang terus, nikmat terus, bahagia terus, ya harus di surga. Ya, di surganya tempatnya kesenangan yang abadi. Nah, jadi inilah cara pandang, cara berpikir yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, maka insya Allah semakin besar tantangan kita, kalau kita benar-benar mengikuti bimbingan Allah, agama Allah, maka justru akan menunjukkan semakin besar peluang kita untuk mendapatkan hasilnya. Ya, maka mudah-mudahan kita semua dalam menjalani kehidupan, mumpung Allah masih memberikan kesempatan ya kepada setiap diri kita, kalau kemarin-kemarin kita salah pandang, cara memandang, punya mindset yang salah tentang kehidupan dunia, yang tahu hanya kulitnya saja kehidupan dunia, nggak tahu inti kehidupan dunia, kemudian kita sering menyalahkan Allah, tidak menerima takdir itu dari Allah, maka mudah-mudahan di malam Jumat yang mulia ini Allah bukakan pikiran kita.
kita punya cara pandang paradigma yang lurus tentang kehidupan dunia, kita mengenal inti dan hakikat kehidupan dunia, dan kita selalu meyakini dan mengimani atas seluruh takdir-takdir Allah, dan takdir-takdir Allah itu hakikatnya adalah kebaikan bagi hamba-hambanya. Ya, demikian mari kita akhiri pengajian di malam ini, kita untuk berdoa kepada Allah. Ya, maka siapkan batinnya, siapkan lahirnya, sebab pada akhirnya walaupun kita sudah tahu ilmunya, kadang kita ini lemah. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan bimbingan Allah. Maka doa adalah sebagai makom pilar kita untuk menyambungkan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya energi-energi positif, ya, keimanan dan keyakinan hadir di dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, bukakan mata hati kami seperti terbukanya hati para nabi dan para kekasih-kekasih-Mu. Hati kami selalu tertutup, hati kami selalu terkunci, hati kami selalu buruk, bahkan suudzon, berburuk sangka kepadamu. Maka di malam ini bersihkan hati kami dari kotoran-kotoran batin, dari penyakit-penyakit batin, dari keburukan hati, dari suudzon kepadamu dan kepada hamba-hambamu. Seperti keindahan hati yang selalu bermusyahadah para nabi dan para kekasih-Mu. Hati yang selalu musyahadah menyaksikan atas kemuliaan-Mu, kesempurnaanmu dan kekuasaan-Mu. Maka di malam ini, di malam yang mulia ini, ketuk mata hati kami, bukakan mata hati kami. Seperti indahnya mata hati Ainul Basirah para nabi dan para wali-walimu. Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jadikan kami sebagai pemimpin dalam keluarga selalu ada dalam sinaran cahayamu. Bimbing langkah-langkah kami. Berikan jalan keluar dalam menghadapi urusan-urusan kami. Hadirkan energi positif keyakinan yang kuat ke dalam hati kami. Sehingga seluruh problem-problem dan tantangan kami Engkau ubah, Engkau jadikan menjadi peluang besar bagi kami untuk selalu mengabdi dan perbaikan diri, untuk selalu bersyukur kepadamu. Jadikan dari keluarga kami anak-anak yang soleh, generasi muttaqin yang akan menggantikan kami untuk sujud ruku dan mensyiarkan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Fattah ya Alim, wahai Zat yang selalu membuka hati, mumpung kami masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, berikan hasanat kebaikan-kebaikan dunia kepada kami. Berikan ilmu yang bermanfaat, karuniakan rezeki yang luas dan barokah kepada kami. Buka pintu-pintu langit dan bumi bagi kami, keluarga kami dan umat ini. Dan ketika menyongsong ajal kami tiba, ya Rabb, bimbing lisan dan hati kami untuk bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadikan kematian kami kematian yang husnul khawatimah. Jadikan kematian kami yang radiyatan mardiyah, yang ridho dan diridhoi oleh-Mu ya Rabb. Satu saat kami kembali ke akhirat, berikan hasanat akhirat kepada kami. Berikan ridho dan surga kepada kami. Kami kumpulkan di dalam surga-Mu beserta keluarga kami, orang tua kami dan saudara-saudara kami. Tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya,
Baik, terima kasih pemirsa atas kesetiaannya hingga dari awal hingga akhir pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan langkahnya itu bisa diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan acara ini. Insya Allah nanti di Jumat ketiga kita bisa bertemu lagi dengan membahas tema-tema yang berbeda tentu saja. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas di program Cahaya Hati mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.